Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada 5 petugas kebersihan sekolah dalam kasus kekerasan seksual di Jakarta International School atau JIS. Vonis hakim bervariasi mulai 7 hingga 8 tahun penjara. Keluarga terdakwa memprotes putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menilai tidak ada keadilan dalam sidang putusan hari ini. Terdakwa Afris Kastiani alias Icah terbukti melakukan kesalahan dan turut serta melakukan pemaksaan terhadap korban. Afriska dijatuhi vonis hukuman penjara 7 tahun dan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara terdakwa lain, Virgiawan Amin alias Awan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara denda 100 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan Awan bersalah karena terbukti bersama-sama dan turut serta dalam kekerasan seksual anak. Vonis terhadap terdakwa ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 10 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Tim kuasa hukum langsung mengajukan banding dan mengharapkan ada persidangan ulang di tahap pengadilan tinggi nanti. Kami tentu akan mengajukan banding. Ya, jika belum mendapat keadilan di tingkat pertama, tentu kami harapkan di tingkat kedua atau pengadilan tinggi, ya kami bisa mendapatkan keadilan. Nah, dalam banding ini kami mohon nanti di pengadilan tinggi akan diperiksa ulang. Ya, jadi tidak hanya memeriksa berkas, tapi ada persidangan ulang. Kami mengajak Anda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui informasi lebih lengkap atas sidang vonis atas terdakwa kasus kekerasan seksual di Jakarta International School. Ada Renggi Putrima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Renggi, ada satu terdakwa yang divonis 7 tahun, yang lainnya 8 tahun. Bagaimana dengan 3 terdakwa lainnya, Renggi? Ya, Zelda, 5 terdakwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School atau JIS hari ini memang menjalani sidang vonis, di mana 2 tersangka, tepatnya Zelda, sudah menjalani atau mendapat vonis dari majelis hakim, yakni Zainal Abidin dan Agun Iskandar, di mana keduanya divonis selama 8 tahun kurungan penjara, subsidiar 3 bulan dan denda 100 juta rupiah. Dari pantauan kami di lapangan, Zelda, tidak tampak adanya keluarga korban dan kuasa hukum dari korban kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School ini. Namun ruang sidang lebih tampak dipenuhi oleh para kerabat maupun keluarga dari kelima terdakwa yang saat ini atau yang beberapa saat yang lalu menjalani sidang vonis. Tidak hanya itu, pasca putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim mendapat respon yang beragam dari para keluarga terdakwa, di mana keluarga terdakwa ada yang menangis histeris maupun merasa tidak terima atas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada kerabat mereka. Selain itu, memang dari tanggapan majelis atau kuasa hukum dari para terdakwa sendiri, Zelda, memang akan melakukan banding dan berharap untuk dilakukannya persidangan ulang. Tuntutan dari jaksa penuntut umum sebenarnya selama 10 tahun kurungan penjara. Hal ini jika dibandingkan dengan putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada 5 terdakwa, ini memang lebih rendah dibandingkan tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, Zelda. Untuk sementara demikian, Zelda, kembali ke studio. Renggi Putrima melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual pada siswa di sekolah JIS mendapat sorotan publik. Seperti apa perjalanan kasusnya? Berikut informasinya. Kasus kekerasan seksual pada anak di Jakarta International School berawal pada laporan salah satu orang tua murid, yaitu MK dan DW, tentang kekerasan seksual yang dialami anaknya AK awal Maret 2014 lalu. Kasus ini pun mulai diproses polisi. Saat itu korban menyatakan anaknya mengalami kekerasan seksual. Sejak tanggal 21 Maret, waktu anak bicara sama kita, ia ada perubahan. Dia tidak mau minum, takut ke sekolah,
agak agresif dan lain-lain. Mencuatnya kasus ini sontak menghebohkan publik lantaran Jakarta International School adalah sekolah bertaraf internasional yang dikenal sebagai salah satu sekolah elit di Jakarta. Namun terkuaknya kasus ini tidak disertai dengan keterbukaan pihak sekolah. Polisi bahkan sempat mengalami kesulitan saat hendak melakukan penyelidikan. Kasus kekerasan seksual pada anak ini juga menguak fakta baru, yaitu Taman Kanak-kanak JIS yang ternyata tidak memiliki izin resmi. Sekolah pun ditutup oleh pemerintah pada April 2014. Kami ingin memastikan ya bahwa memang proses belajar mengajar itu masih berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun ajaran 2013-2014. Tapi untuk 2014-15 itu kan kami sudah menutupnya, tidak boleh. Dan meskipun ada usaha dari pihak JIS ingin membuka kembali, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan termasuk adalah kasus kriminal yang terjadi di sana. Setelah memeriksa lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan 6 petugas cleaning service dan 2 guru JIS sebagai tersangka pelaku kekerasan seksual. Namun pada 26 April 2014, salah satu tersangka yaitu Azwar ditemukan tak bernyawa di toilet Polda Metro Jaya. Diduga Azwar tewas bunuh diri akibat menegak cairan pembersih lantai. Awal Agustus 2014, kelima petugas cleaning service menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah saksi pun dihadirkan. Dalam sejumlah kesempatan, kuasa hukum terdakwa menyatakan kliennya tidak bersalah. Muncul pula dugaan ada intimidasi dari pihak tertentu pada para terdakwa. Sementara itu, kuasa hukum korban tetap menyatakan bahwa bukti-bukti mengarah pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku. Atas dugaan kekerasan seksual ini, para terdakwa dijerat pasal 82 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tim Liputan Metro TV.